ceritakan itu kisah penyerangan Abraha terhadap Ka'bah di dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah bersikap terhadap pasukan bergajah? Maksudnya apa yang Allah lakukan terhadap Abraha bersama dengan bala tentara dan gajah yang ia bawa? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah telah jadikan tipu daya dan makar yang mereka lakukan menjadi sia-sia di mata Allah? Ketika Abraha hendak menyerang Ka'bah, yang dirampas harta Abdul Muttalib itu 200 ekor unta loh, diambil oleh Abraha. Maka Abdul Muttalib datang menghadap Abraha dengan keberaniannya. Sampai di sana Abraha bahkan segan terhadap Abdul Muttalib, yang asalnya dia sombong, tapi dia melihat wajahnya Abdul Muttalib, dia segan seketika. Sampai akhirnya Abdul Muttalib berkata, aku ingin agar kamu kembalikan 200 ekor unta. Abraha seketika langsung tidak lagi respect kepada Abdul Muttalib, karena dia berpikir Abdul Muttalib itu adalah pemimpin sukunya, orang-orang Arab. Tidak sepantasnya pemimpin lebih memikirkan harta milik pribadi. Dikira Abraha, Abdul Muttalib akan mohon supaya Abraha balik lagi, tidak jadi menyerang Ka'bah demi keselamatan masyarakatnya. Tapi ternyata Abdul Muttalib justru meminta 200 ekor unta, yang mana itulah harta milik pribadi dia. Maka kata Abdul Muttalib, apa jawabannya? Ya, inni ana rabbul ibil. Ketahuilah wahai Abraha, aku itu cuma pemilik unta. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uh. Sedangkan Ka'bah itu ada yang memilikinya. Siapa? Allah, dan Allah pasti akan mencegah niatmu itu. Kata Abdul Muttalib begitu. Maka diserahkan 200 ekor unta itu, dan Abdul Muttalib pun memerintahkan ya kaumnya untuk jangan berada di kota Mekah. Kita pindah ke bukit-bukit saja. Kenapa? Dia yakin Abraha pasti akan diazab oleh Allah. Maka betul ya, diazab dengan kehadiran burung yang berbondong-bondong, Thayran ababil. Thayran ababil, burung yang kecil saja biasa, yang dibawa pun batu juga yang kecil, tapi mereka datang berbondong-bondong dan dilemparkan kepada pasukan gajah, pasukannya Abraha. Dan Abraha tidak mati seketika, namun mati perlahan-lahan, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya Allah lebih memilih menyelamatkan orang-orang musyrikin yang mana mereka menyembah selain Allah dibandingkan orang-orang ahlul kitab. Sedangkan ahlul kitab adalah generasi yang diberikan nabi, diberikan kitab oleh Allah, dan mereka diberikan pedoman oleh para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Ya kan? Ahlul kitab itu kan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah umat yang terpilih. Mereka memiliki kemuliaan, dan Abraha itu termasuk ahlul kitab. Namun Allah lebih memilih menyelamatkan orang-orang yang menyembah patung, yang suka menistakan Ka'bah dengan cara mereka bertawaf telanjang tanpa busana, dan mereka sering bersiul-siul, dan itu diterangkan di dalam Al-Quran. Tapi Allah lebih memilih menyelamatkan mereka dibandingkan ahlul kitab. Kenapa? Dikarenakan Allah tidak mengizinkan tempat-tempat di atas muka bumi yang sudah Allah sucikan untuk dinodai. Dikarenakan Allah sangat memuliakan Ka'bah al-Musyarrafah, ya, walaupun bentuknya hanya kubus begitu saja, tapi ada batu Hajar Aswad yang mana dia asalnya dari surga, yang awalnya bukan Hajar Aswad tapi Hajar Abyad. Awalnya berwarna putih, namun berubah warnanya menjadi hitam dikarenakan dosa-dosa umat manusia. Padahal bangunan yang sangat sederhana, tapi Allah muliakan, ya, disebut dengan Baitullah, bahkan rumahnya Allah, sampai diberikan sifat rumah Allah. Padahal kalau mau Allah itu lebih memilih untuk menghancurkan orang-orang kafir Quraisy, ya.
Namun saat itu Allah lebih memilih mereka, dikarenakan mereka tidak ada niatan sama sekali untuk menghancurkan Ka'bah. Walaupun mereka letakkan patung-patung sesembahan mereka yang jumlahnya ratusan di sekitar Ka'bah, dikarenakan mereka tahu Ka'bah itu sangat mulia di sisi Allah. Bahkan dahulu kala ada yang menistakan Ka'bah. Ada 2 orang yang berasal dari Yaman, sepasang kekasih. Yang satu namanya Isaf, dia laki-laki. Yang satu namanya Nailah, dia perempuan. Keduanya di musim haji datang dari Yaman menuju Makkah, janjian. Dan sampai di Makkah mereka berzina di dalam Ka'bah. Dan apa yang terjadi? Allah kutuk mereka menjadi batu. Ini bukan dongeng, Pak. Ini nyata, ini sejarah. Di dalam kitab-kitab Rahiqul Maktum, Sirah Ibnu Hisham, itu diterangkan hal tersebut. Maka di sini kita menjadi tahu bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran beliau itu akan selalu dikenang. Orang akan selalu menceritakan dan membicarakan tentang sejarah kelahiran beliau, pasti sampai dengan yaumil qiyamah. Dikarenakan apa? Kisahnya itu begitu menarik dan syarat akan sejarah. Nggak ada sirah, nggak ada biografi manusia seterang dan sejelas dan sedetail biografinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.